Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita unboxing power tools lagi. Oke, kali ini saya beli bor Nanwe ya. Ini bor sudah ada beberapa orang yang request, nggak banyak tapi ada ya. Dan saya juga penasaran dengan bor ini. Untuk harganya 320.000, saya beli di marketplace online. Link pembelian di kolom deskripsi. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Untuk kemasannya kurang lebih hardcase seperti ini saja ya, tidak ada bungkusnya lagi. Cuma hardcase yang seperti ini. Ini untuk hardcase-nya sendiri sih kualitasnya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Oke, langsung saja kita buka untuk melihat isi di dalamnya. Untuk paket pembelian kurang lebih ini yang kita dapatkan di dalam box. Yang pertama ada buku panduan. Ini untuk buku panduannya sudah berbahasa Inggris, tetapi ini tidak spesifik ya. Ada banyak power tools di sini. Lalu saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian, brand seperti ini tidak ada garansi resminya. Jadi tanyakan dulu sebelum membeli kepada sellernya bagaimana ngeklaim garansi jika ada kerusakan. Lalu berikutnya kita mendapatkan sebuah chargeran ya, masih wall charger biasa, dan ini bentuknya tidak asing ya. Kurang lebih bentuknya sama saja dengan chargeran bor-bor murah Cina pada umumnya. Dapat satu buah baterai juga di sini. Ini untuk baterainya, material bahannya atau housingnya ini saya bilang lumayan ya, tidak jelek dan juga tidak bagus. Untuk finishing lumayan rapih. Lalu di sini ada tulisan yang nggak jelas ya, 42 VF, ada di atasnya mod, maksudnya apa nggak jelas. Lalu untuk kapasitasnya dia mengklaim 1,5 Ah. Nanti kita akan uji ya supaya lebih jelas. Nanti saya akan bongkar juga untuk melihat kapasitas baterai yang aslinya. Lalu berikutnya di sini ada dapat beberapa macam aksesoris. Yang pertama ada mata bor besi, lalu ada mata obeng ya, lalu ada kunci sok di sini. Ada mata bor keramik juga dan ada sub extension. Lalu berikutnya menu utama kita, unit bornya. Kurang lebih untuk desainnya seperti ini ya. Saya seperti biasa tidak ada masalah dengan desain sebuah bor, yang penting fungsinya. Dan ini lumayan bagus ya kalau menurut saya untuk desainnya. Perpaduan warnanya itu pas. Untuk material bahan yang digunakan ini adalah plastik dan untuk kualitas plastiknya biasa-biasa saja, standar ya. Dan untuk finishing nih saya katakan kurang rapih karena ini plastiknya ada masih tajam-tajam di atas sini. Tulisan Nanwe ini adalah stiker ya, bukan embosan. Lalu untuk yang warna abu-abu ini adalah karet. Jadi yang semua warna abu-abu karet ya. Untuk kualitas karetnya sih saya rasa ini biasa-biasa saja. Tapi ya lumayan lah ya, untuk tangan yang berkeringat ini cukup membantu. Sekarang kita pasangkan baterainya untuk melihat part-part yang bisa digerakkan, apakah smooth atau tidak. Yang pertama yang biasa nyangkut di bor murah di mode percepatan ini ya. Mantap, di sini nggak ada nyangkut ya. Oke. Lalu untuk perpindahan torsi dan mode pengeboran, ini juga smooth, enak, nggak ada masalah, nggak ada nyangkut-nyangkut. Lalu untuk cak ya. Caknya ini juga oke, kokoh, nggak ada goyang-goyang. Berikutnya kita lihat apakah center atau tidak untuk caknya ini. Caknya center ya, mantap, tidak ada masalah untuk caknya. Berikutnya untuk reversible. Ini juga smooth, untuk trigger juga smooth. Oke, untuk build quality-nya kurang lebih seperti itu. Untuk fitur-fitur yang ada pada bor ini kita urut dari atas ke bawah ya. Yang pertama kita mendapatkan dua percepatan nomor 1 dan juga percepatan nomor 2. Lalu di sini ada perpindahan mode untuk menyekrup dan juga untuk mengebor. Mengebor kayu dan besi ya, tidak bisa untuk mengebor beton. Lalu untuk caknya masih penguncian dengan 2 tangan, belum penguncian 1 tangan ya. Berikutnya ada reversible, putaran kanan, putaran kiri, dan kalau ke tengah dia mengunci trigger. Lalu ada lampu indikator untuk baterainya, dan di sini ada LED light untuk menerangi.
Berikutnya ada variable speed di trigger, ada 3 kecepatan. Dan yang pasti fitur utamanya dia sudah cordless. Berikutnya kita akan uji spesifikasi dimulai dari chargerannya. Ini sudah standby di 0,6 ya untuk wattnya. Ini sudah hijau, sekarang kita akan colokin untuk baterainya. Lampu indikator sudah menyala ya, warna merah. Di sini tertera 15,1 watt, jadi lumayan kecil ya untuk wattnya. Kita tunggu baterainya sampai penuh ya. Oke, sekarang baterainya sudah terisi penuh ya, sudah hijau untuk lampu indikatornya. Berikutnya saya akan bongkar ya, mau lihat berapa kapasitasnya. Kurang lebih modulnya bentuknya seperti ini, saya nggak bisa menjelaskan, silakan dilihat saja. Di sini juga tidak tertera ya berapa kapasitas dari baterainya, hanya kosong seperti ini saja. Jadi di sini saya nggak berani menyatakan ya bahwasannya baterainya benar 1500 mAh atau 1,5 Ah. Oke, langsung saja kita uji untuk voltasenya ya. Kita lihat di sini berapa voltasenya, apakah 42 volt? Kita lihat ya. Ya, hanya di 20,69 volt. Jadi 42 tadi itu nggak jelas ya itu apa. Berikutnya kita uji RPM di percepatan nomor 1. Di 432 RPM, kita pindahkan ke percepatan nomor 2. Mantap ya, di 1631 RPM. Untuk uji performa pertama saya akan menyekrup ya menggunakan berbagai macam jenis ukuran skrup di sini. Medianya adalah kayu mahoni tanpa pre-drilling dan saya menggunakan mata obeng bawaan dari paket pembelian. Percepatannya nomor 1 dan torsinya saya buat di nomor 17. Yang pertama skrup 1/4. Berikutnya 1,5. Lalu 2 inci. Dan terakhir skrup 3 inci. Oke, selesai ya untuk skrup 3 inci tapi kurang enak. Dan untuk material dari bit obeng bawaannya, menurut saya sih ini lumayan bagus ya, masih bisa dipakai untuk bekerja. Tadi terjadi beberapa kali selip, tapi untuk bentuknya sendiri sih masih oke ya, masih bisa digunakan. Tes berikutnya saya menggunakan mata bor auger, panjangnya 230 mm, untuk diameternya adalah 10 mm. Saya akan mengebor di percepatan nomor 2 dan mode drilling. Medianya adalah kayu mahoni, ketebalannya kurang lebih 10 cm. Caknya lepas ya, kita ketatkan lagi. Uji coba berikutnya masih sama menggunakan percepatan nomor 2 mode drilling dan ini adalah mata bor kayu ukuran 10 mm.
Medianya masih sama, kayu mahoni dengan ketebalan 10 cm. Sudah mulai kesusahan tapi masih bisa. Berikutnya menggunakan mata bor Forstner Bit 30 mm untuk diameternya. Di percepatan nomor 2, modenya tetap drilling dan ini adalah papan kayu mahoni ketebalan 2 cm. Untuk tenaganya menurut saya sih lumayan ya, tetapi panas di tangan. Kita ukur ya untuk suhunya ya. Ya benar saja ya, 65 derajat Celcius. Pantas saja tangan saya terasa panas tadi. Tetapi untuk di handle-nya ini normal ya, 37. Yang panas itu di sini nih, pembuangan udaranya. Waktu saat kita menekan itu kan terasa di tangan. Berikutnya saya akan mencoba mata bor bawaannya ini ya, untuk mengebor besi holo ketebalan 1 cm di percepatan nomor 2. Ini dia besi holonya. Kita akan lihat ya bagaimana kualitas dari aksesorisnya. Untuk mata bor bawaannya ini saya katakan kualitasnya kurang bagus ya. Karena tadi waktu mengebor besi itu sangat lama, tidak tajam dan dia tidak lurus. Berikutnya kita akan habiskan sisa baterainya. Ini untuk baterainya sendiri sisa dari pengujian tadi. Kita akan coba menghabiskan, kira-kira membutuhkan waktu berapa menit untuk menghabiskan baterainya ini. Di sini saya menggunakan kabel tis ya untuk menahan triggernya. Dan menggunakan stopwatch dari HP untuk menghitung waktunya. Ya, tepat di 36 menit 36 detik ya, baterainya habis. Berikutnya kita akan cas baterainya sampai penuh ya, menggunakan chargeran bawaannya. Ini tadi baterainya sudah kosong, kita lihat di sini berapa catatan waktunya. Oh ya, saya menggunakan catatan waktu yang ada pada alat ini ya. Kita akan reset terlebih dahulu. Ya, sudah 0 ya. Kita langsung colokin baterainya. Oke, ini sudah berjalan ya waktunya ya. Kita tunggu baterainya sampai penuh. Oke, sekarang baterainya sudah terisi penuh ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau dan waktunya sudah berhenti. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai dari kosong sampai penuh adalah 2 jam pas. Oke, sudah disaksikan bersama-sama tadi ya ulasan singkat saya mengenai bor Nanway ini. Jadi kurang lebih hasilnya seperti itu. Berikutnya saya akan menceritakan feels-nya atau rasanya menggunakan bor ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, silakan saja dituliskan di kolom komentar. Nggak jadi masalah.
Oke, yang pertama untuk build quality. Dari build quality sendiri saya nggak ada komplain ya, harganya hanya Rp320.000. Dengan build quality yang seperti ini saya rasa sudah cukup oke. Malah ini di atas ekspektasi saya untuk build quality-nya. Dan saya sangat apresiasi dengan perpindahan percepatannya yang nggak nyangkut. Ya kita tahu sendiri ya, penyakit bor murah itu biasanya di situ. Lalu berikutnya fitur. Untuk fitur juga saya nggak ada komplain, ini sudah lengkap untuk fitur-fiturnya. Lalu untuk spesifikasi juga ini di luar ekspektasi saya ya. Dia menuliskan di sini hanya 1.300 ya, untuk maksimalnya 1.350. Tetapi pada saat kita uji tadi, untuk RPM-nya itu melebihi dari 1.600 ya. Mantap untuk spesifikasinya juga. Lalu untuk performa juga saya nggak ada komplain ya. Sudah standar, tidak jelek dan juga tidak bagus. Sudah oke lah ya untuk harganya yang hanya 320.000. Lalu jika kalian ingin nambah baterainya satu lagi, harganya cuma 64.000 dijual di toko yang sama dengan bornya ini. Jadi ya bisa dikatakan bahwa bor ini bor paling murah ya untuk kelas 20 volt. Oke lah ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bor Nanway ini. Seperti biasa kalau kalian punya pertanyaan dituliskan saja di kolom komentar. Kalau mau kritik dan saran juga boleh. Jangan lupa subscribe channel saya agar tidak ketinggalan informasi tentang tools-tools terbaru. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Semoga kita semua tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.